Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, udah sarapan? Udah gosok gigi belum? Aku mau curhat. Kemarin kan aku datang ke rumahnya sutradara aku. Orang lama guys, ternyata dia. Bayangin aja, seorang Tina Tun yang sekarang udah jadi wakil DPRD di perwakilan Jakarta atau Cirebon ya, karena neneknya itu punya pupuk terbesar di Cirebon, neneknya Tina Tun itu. Nah ternyata Tina Tun tuh awal mula dia ngetop hingga sekarang kita kenal seorang Tina Tun, awalnya itu yang melambungkan nama dia, yang bikin video klip dia bolo-bolo itu Bang Anto Tanjung, yang kemarin rumahnya aku kunjungin guys, yang rencana aku mau syuting besok hari ini. Aku pikir udah jalan syuting, ternyata skenario nggak aku bawa lagi, tadi aku mau baca nih buat Genflix film sama MNC gitu, doakan ya biar lancar. Dia itu ternyata teman dekat sama Pak Guntur Novaris almarhum, sama Bang Jalil kameramen orang TVRI. Nggak nyangka katanya, kok lu kenal dia sih nih? Gue juga orang lama di dunia persilatan. Salut lu katanya, apa sama Guntur Novaris tuh kenal, Pak Jalil kenal, Denny Hawe ya apalagi Bang Denny, gue gituin. Gue mah CS, orang lain gak dijajanin, gue bilang gue mah dijajanin sama dia kalau syuting. Terus suatu hari gue syuting sama Bang Denny Hawe itu gila, satu kereta Bandung Jakarta tuh di booking buat syuting kita sama Napa Urba waktu itu. Sebenarnya itu cuma film televisi ya, cuma yang produserin Pak Bekti GS sama Denny Hawe. Waktu itu gue PH-nya namanya itu aduh gue lupa banget, ada di Kartini Raya di kota. Yang produserin Pak Subekti dan Pak Denny. Kalau Pak Denny di Mediterranean Palais yang di Kemayoran ya, nggak salah. Nah, perjalanan ke Bandung Jakarta, syuting di dalam kereta ceritanya. Awalnya kita udah syuting di bis tuh di Jalan Bintaro sektor 9 atau sektor 7 gitu. Kita udah syuting dari bis. Terus Napa Urba pemain gue tuh ngasih usul gitu, Bang ini kayaknya lebih dramatis kalau pakai kereta deh Bang. Gue inget tuh si neneknya itu jadi neneknya itu nenek Napa Urba itu yang suka fighter. Jadi perempuan yang suka fighting zaman dulunya, sekarang udah nenek sih. Itu gue inget tuh ibu siapa namanya waktu itu. Terus ada yang bilang gini, kita kan tim kecil ya Bang, kata salah satu tim gua, kru gua gitu, entah itu unit atau siapa, ngomong ke Bang Denny. Ini siapa aja Bang, kata yang ikut di kereta, kata unit, sutradara, sama make up. Oh enggak, katanya skrip harus tetap ikut. Nah di situ gue bangga banget, dimanapun syuting skrip tuh harus tetap ikut, kata dia. Itu pelajaran berharga buat kalian. Mungkin kalian jabatannya di atas skrip ya, mungkin sutradara atau strada. Jangan sampai kalian meninggalkan skrip untuk sebuah syuting, karena syuting itu kan butuh sebuah lab ya untuk editing ya. Jadi jangan sampai karena mungkin tim kecil terus skrip nggak diajak, itu hal bodoh menurut gue aja. Karena gue memetik pengalaman dari seorang senior Denny Hawe bahwa skrip itu tidak boleh tinggal gitu. Dimanapun ada syuting, skrip itu harus ada, harus ikut. Mungkin sih maksud si Pimpro itu menghemat budget atau gimana, gue nggak paham deh. Intinya saya seperti itulah, bla 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 ya. Namanya juga mungkin hemat biaya, karena kan mungkin per orang di dalam kereta itu dihitung sangat besar ya, karena satu gerbong atau 2 gerbong atau 3 gerbong itu kita sewa gitu, khusus nggak ada penumpang guys. Bandung Jakarta waktu itu dari Jakarta Bandung. Sementara pulangnya juga dari Bandung ke Jakarta masih pakai kereta yang sama. Oh iya, kita sempat syuting di depan rel kereta Bandung, di depan stasiun Bandung, tapi masih belum direnov seperti sekarang gitu. Masih tahun berapa sih, sangat lama. Intinya itulah pelajaran yang kita dapat dari seorang Denny Hawe, senior film Indonesia kan. Nah ini Asep Jayatmaja barusan menghubungi gue, soundman terkenal Indonesia nih.
Dan kamu kemarin dari rumah Pak Anto Tanjung ya, Pak Anto Tanjung itu rumahnya di Jatisari, Jati Asih, Bekasi, termasuk Bekasi, di Komplek Danamon. Jadi kemarin gue meeting di sana, gue pikir syuting udah mau mulai gitu, matanya masih diundur gengs gitu. Ya nggak apa-apa sih, gue ada job lain, gue babat aja dulu, nggak mungkin gue nunggu dia gitu kan. Kita apa ya, kalau syuting tuh dimana yang duluan itu yang diambil gitu, kita nggak bisa kalau nunggu job yang nggak pasti gitu. Mohon maaf nih Bang Anto ya, bukannya tidak setia. Maksud gue kemarin tuh gue sebenarnya udah 2 judul yang nawarin, karena gue nggak enak sama Bang Anto. Misalkan ada 1 orang lagi yang nawarin gue ambil deh, karena gue udah terlalu lama nunggu nih, dari sekian minggu dari yang Bang Anto bilang ya. Bang Anto tuh senior banget guys, dari sebelum TPI ada. TPI itu dulunya ada di Tangerang, bayangin loh, sebelum pindah ke Taman Mini, sebelum dibeli sama Bututut ya, sebelum dia gabung dengan MNC Group juga gitu. Nah, dia dulu tuh orang dalamnya TPI gitu. Dia pernah cerita tuh tentang pembekuan uang gitu. Jadi jangan aneh guys kalau belakangan kayak misal dari produser udah dibayar ke kru, sementara pegawai-pegawai kantornya itu membekukan uang, misalkan dalam 1 miliar itu dibekukan, dimasukkan deposito, kan untung dia besar tuh. Jadi ke krunya belum dibayar, ke dari produser udah dikasih ke administrasi kantor. Nah suatu hari katanya ini kita bercanda-canda ya Bu Tutut ya, jangan marah. Bu Tutut Soeharto ceritanya kan sebagai direktur utama TPI waktu itu, keponakannya syuting main gitu di filmnya Bang Anto, entah di film siapa gitu, intinya di TPI lah. Nah setelah sekian waktu belum dibayar tuh sama administrasi keuangan kantor TPI, dia ngadu dong karena dia keponakan Bu Tutut, ngadu dia ke Bu Tutut. Bu katanya gue belum dibayar nih, katanya syuting kemarin, gimana, katanya gue udah bayar, kata Bu Tutut. Terus gue telepon nih, katanya dihubungin lah itu administrasi, ini kenapa si Anu belum lu bayar. Oh iya Bu, maaf belum dibayar. Dicek setelah dicek dicek ke kantor gitu, ternyata uangnya memang belum dikasihkan sama si pemain ini. Otomatis si Tutut kecewa, mungkin malu ya, atau mungkin merasa kesal gimana, langsung dipecat katanya. Nah setiap Senin, katanya Senin apa hari apa gitu, Bang Anto tuh ngadakan sebuah briefing pagi gitu, kalau kita sih upacara gitu. Bu Tutut itu pidato gitu tengah-tengah mereka, dia bilang itu katanya ada seorang administrasi perempuan, katanya uangnya dibekukan katanya. Aduh saya langsung pecat, katanya keponakan saya, katanya Bu Tutut itu lugu gitu ngomongnya gitu. Keponakan saya katanya syuting udah berapa bulan belum dibayar, ngadu ke saya bilang udah saya bayar, kenapa dia belum dapat uang katanya. Akhirnya saya cek, saya temukan orangnya, katanya saya pecat langsung hari itu katanya. Jadi untuk menguntungkan diri sendiri guys. Jadi uang kantor itu dibekukan, dimasukkan deposito atau entahlah itu seperti itu. Itu cerita Bang Anto sih. Nah di situ kita juga petik pelajaran ya buat kalian para pegawai kantor, staf kantor perfilman nasional, jangan sampai melakukan hal yang sama. Nah kata Bang Anto Tanjung, sutradara gue waktu itu, jadi Bu Tutut itu jujur orangnya gitu, apa adanya. Kalau ngomong di depan para kru, para bawahan itu seperti itu, lugu gitu. Jadi dipetik pengalaman, jangan sampai melakukan hal seperti itu gitu. Pembekuan uang, tapi uang itu seharusnya udah dibagikan ke orang yang bersangkutan, yang berhak menerimanya, tapi dia tahan-tahan gitu, karena demi keuntungan pribadi dia loh. Orang-orang kantor lainnya itu tidak dapat untung, cuma diem-diem aja dari dia gitu, karena dalam 1 bulan atau mungkin uang 1 M itu bisa berbunga berapa kan, banyak gitu, tapi keuntungannya diambil sama dia kayak gitu. Singkat cerita, gue petik gitu dari pertemuan kemarin itu, ternyata syutingnya belum jelas guys. Yang diharapkan Genflix ini kan cuma 6 hari syuting. Maksud gue tuh sebelum puasa gue berharap tuh udah selesai syuting gitu kan. Rencana katanya tanggal 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 kita break di rumah istirahat ya. 22 kita menjalankan ibadah puasa D1.
kenyataannya masih belum jelas nih guys. Sekarang kita udah tanggal 10 ya, besok 11, 12 ya, masih lama sih. Dari 4 hari ke depan itu pun belum jelas kita syuting di tanggal 15. Makanya gue kayak ragu, misalkan nih ada job yang gue terima nih besok atau lusa gitu, gue ambil aja deh gitu, karena gue udah kelamaan. Dari tanggal berapa ya rencana syuting tanggal 5, sekarang aja udah tanggal 10. Nah dulu waktu gue teleponan sama Bang Anto itu Februari tanggal berapa lah, masih lama gitu. Untuk sampai ke tanggal 5 pun masih jauh gitu, baru tanggal 10 kalau nggak salah ya, 10 Februari ya tuh, apa tanggal 20 Februari gitu udah teleponan sama dia. Jadi udah setengah bulan lebih ya, 20 harian gitu ya. Intinya mohon maaf aja gitu, misalkan ada job yang lebih dulu gue ambil dulu kayak gitu aja. Cuma gue salut sih sama Bang Anto, orang lama ya, senior lama, dan dia pernah sekolah di pilot ya, pernah sekolah jadi pilot karena bapak dia kan seorang angkatan darat ya, pensiunan gitu. Gitu aja deh. Salam hormat buat Bang Anto aja, semoga dilancarkan syutingnya, semoga kita cepat jalan syuting biar gue nggak ngambil job lain gitu, karena kan gue bukan tipe orang yang bisa lama-lama nganggur gitu. Gue orang yang super sibuk guys, nggak bisa satu hari pun gue nggak melakukan pekerjaan gitu, nggak melakukan traveling, karena bagi gue berjalan jauh dari rumah itu suatu kewajiban daripada gue tetap tinggal di rumah dalam satu hari. Gue nggak bisa gitu, karena apa yang gue lakukan di luar rumah itu akan mendapat imbalan yang banyak, imbalan yang besar gitu kan. Karena seperti Jack Ma pernah bilang, seorang orang kaya di dunia ya, pergilah jauh dari rumah ketika kamu sedang membutuhkan uang, dan tetaplah tinggal di rumah beberapa hari ketika kamu cukup uang. Nah intinya seperti itu guys, kita sedang menghadapi lebaran, harus banyak uang, stok uang gitu. Kita harus jauh dari rumah, meninggalkan rumah, lebih banyak meninggalkan rumah. Itu kata Jack Ma, seorang pepatah ya, seorang Cina yang sukses gitu. Pergilah dari rumah ketika kita sedang membutuhkan uang, sedang tidak ada uang, maka tinggallah di dalam rumah ketika kita sedang mendapatkan cukup banyak uang, kayak gitu. Kalau lu banyak duit ya lu mau di rumah setahun juga nggak apa-apa, duit lu banyak ya kan. Nah kalau lu nggak punya duit, di rumah aja, gila lo gitu. Nah itu seperti itu guys, ada banyak pengalaman, pelajaran yang kalian dapatkan dari konten gue hari ini gitu. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa gosok gigi sebelum tidur ya, dan setelah sarapan pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.